Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, untuk menambah rasa semangat nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sudah siap ya untuk belajar dengan Ibu hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Siapa yang masih ingat pelajaran IPAS pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Benar sekali, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal zat atau mengenal wujud benda. Nah, pada hari ini kita akan mengenal karakteristik zat atau benda dan perubahannya. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat membedakan karakteristik wujud benda. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda terjadi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, di antara anak-anak siapa yang sudah pernah memasukkan air ke dalam freezer atau ke dalam lemari es? Apa yang terjadi pada air tersebut? Ketika air sudah dimasukkan ke dalam freezer dalam waktu yang lama, apa yang terjadi pada air tersebut? Benar, air akan menjadi keras atau menjadi beku dan air menjadi es batu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan air tersebut yang semulanya air merupakan benda cair kemudian berubah menjadi benda padat berupa es batu? Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kita akan mengetahui jawaban tersebut setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Sekarang amatilah video berikut ini. Nah, sudah mengamati video tadi ya? Apa yang terjadi pada video tersebut? Benar, es batu yang menjadi air atau mencair. Apa yang menyebabkan es batu dapat mencair seperti yang terjadi pada video yang sudah anak-anak amati? Betul sekali, es batu bisa mencair karena adanya suhu yang tinggi di sekitar es batu. Dari es batu yang tadinya benda padat bisa berubah menjadi air atau benda cair karena adanya suhu yang tinggi di sekitar es batu. Sekarang, marilah kita pelajari lebih lanjut mengenai perubahan wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, akan kita bahas terlebih dahulu benda padat. Kita memiliki banyak benda di sekitar kita yang berwujud padat. Kita dapat memegangnya, kita dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Namun,
Benda padat yang ada di sekitar kita dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik, yaitu seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Wujud benda yang berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitar kita. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada di rumah kita biasanya berada dalam sebuah wadah seperti ember, baskom, gelas, atau yang lain. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kalian melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini berarti bahwa air memiliki sifat dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Dengan cara meniup, kita dapat membuat sebuah balon mengembang. Selanjutnya kita akan mempelajari materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas ataupun menjadi dingin. Perubahan wujud benda yang terjadi antara lain, yang pertama adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Perubahan wujud benda yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Peristiwa di sekitar kita yang mudah ditemui untuk menunjukkan peristiwa ini salah satunya adalah ketika es mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi benda cair terjadi akibat suhu yang panas. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Misalnya pada saat air dipanaskan di atas api kompor dalam beberapa saat, maka air tersebut akan mendidih dan akan menimbulkan uap. Dan peristiwa ini yang kita sebut dengan peristiwa menguap. Perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah mengembun. Mengembun merupakan peristiwa berubahnya benda gas menjadi benda cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah ditemui antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan, seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Perubahan wujud benda yang kelima adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contoh peristiwa ini terjadi pada habisnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Kapur barus selama-kelamaan akan mengecil dan habis. Perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pada peristiwa ini, zat melepaskan kalor. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena penurunan suhu atau panas yang dialami oleh benda. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan salju, embun beku, jelaga hitam pada knalpot, dan pembuatan es kering. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dapat dilihat pada gambar berikut. Bahwa benda yang ada di sekitar kita terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga jenis benda tersebut dapat berubah karena menyerap kalor dan melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang memerlukan kalor yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang karakteristik benda dan perubahan wujudnya. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Setelah ini, Ibu
punya lagu agar anak-anak dapat lebih mudah untuk menghafalkan materi perubahan wujud benda. Lagunya dengan menggunakan nada potong bebek angsa. Guru akan mencontohkan, nanti anak-anak bisa mengikuti dan menirukannya. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Baiklah, demikian pembelajaran kita tentang karakteristik benda dan perubahannya. Apakah seluruh materi hari ini sudah anak-anak pahami? Baik, jika masih ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Demikian belajar dari Ibu, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.